البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan selanjutnya setelah menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang meninggal disebut dengan husnul khatimah, penutup akhir hidupnya adalah baik. Kemudian sekarang akan menyebutkan tanda-tanda orang yang meninggal su'ul khatimah. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau halaman 307, perhatikan baik-baik 307. Amma alamatu su'il khatimah fahiya katsiratun muta'addidatun. Wa minha, dan adapun tanda orang yang meninggal ditutup dengan penutupan yang jelek, su'ul khatimah, maka banyak sekali dan bermacam-macam. Wa minha, di antaranya yang pertama, bi an yamuta 'ala syirkin aw 'ala tarkis salati mutahawinan biha. Kata beliau, termasuk tanda-tanda yang orang tersebut meninggalnya ditutup dengan apa? Su'il khatimah. Ditutup dengan penutupan yang jelek adalah, kata beliau, yaitu meninggal di atas kesyirikan. Meninggal di atas apa? Kesyirikan. Karena sudah kita lewati pembahasannya. Kalau syiriknya akbar, hancur semua amalan. Tapi kalau syirik asghar, menghancurkan amalan yang terkenai syirik tersebut, sehingga sama-sama bahayanya. Oleh karena itu dua-duanya harus dihindari, baik yang akbarnya maupun yang asgharnya. Aw 'ala tarkis shalah mutahawinan biha, atau meninggal di atas apa? Di atas keadaan dia meninggalkan salat karena meremehkan, menyepelekan, menganggap enteng salat tersebut. Meremehkan salat, menyepelekan, enggak peduli. Istilahnya, nah barakallahu fikum, nah seperti orang yang taruhlah apa, barakallahu fikum, kalau sadar dan kalau ingat saja salatnya, kalau bahasa Jawanya berling itu kober dan eling. Jadi ketika sempat, ketika ingat dia salat, kalau enggak dia nyepelekan, enggak mau salat. Itu hati-hati, itu bahaya juga. Mutahawinan bi amrillah wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam, itu orang tersebut meremehkan, menyepelekan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena pendapat yang sahih, beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, nah barakallahu fikum, menghukumnya apa? Kafir bagi tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Nah, sebagian mereka ada yang merintih, yaitu orang yang enggak pernah salat sama sekali, seumur hidupnya enggak pernah salat sama sekali, walaupun KTP-nya Islam. Secara globalnya barakallahu fiik, dia meninggal di atas kekufuran waliyadzubillah, karena enggak pernah salat sama sekali. Paham ya? Ada juga dikasih catatan orang yang meninggalkan dalam kondisi dia meyakini salat itu enggak wajib, sehingga dia terjatuh dalam kekufuran. Padahal salat adalah perkara yang
wajib, termasuk ma'lumun bid-darurah, perkara yang diketahui secara darurat. Setiap orang paham dan tahu bahwasanya salat lima waktu adalah wajib. Wa ala kullin, walaupun berbagai macam dan juga jenisnya perkataan para ulama tersebut, orang yang meninggalkan salat itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Kita lihat, wa kadza man yamutu 'alal aghani. Hati-hati ini. Seperti itu pula orang yang mati di atas apa? Keadaan aghani, itu nyanyi-nyanyi. Main musik atau nyanyian, paham ya? Dangdutan misalkan, campur sari, Allah musta'an, campur santri. Zaman sekarang kan ada nada dan dakwah. Biar kelihatannya namanya enggak terlalu ekstrim, campur santri. Aslinya campur sari juga. Ada nadanya, ada drumnya. Sebelum datang ustadznya, hadroan dulu. Itu juga dikhawatirkan demikian karena termasuk nyanyian, dangdutan. Namanya bukan campur sari, campur santri. Karena yang dinadakan nanti lagu-lagu sholawatan gitu. Paham ya? Kalau campur sari kan ma'ruf. Hati-hati. Orang yang meninggal dalam kondisi di atas apa? Nyanyian, dangdutan, Allahul musta'an. Wal mazamir, atau meninggal dalam kondisi dia apa? Di atas perbuatan dia, barakallahu fikum, yaitu apa? Berseruling. Ya mungkin lagi mainan seruling atau yang semisalnya, intinya memainkan alat-alat musik. Allahul musta'an. Wa tamtsiliyat, atau dalam kondisi dia lagi main drama. Tamtsiliyat itu main drama, sinetron, film, lagi syutingan itu ternyata meninggal. Wal'iyadzubillah. Wal aflam al-majinah, atau dalam kondisi meninggal di atas apa? Film-film porno. Paham ya? Majinah itu film-film porno, wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum, film-film, barakallahu fikum, telanjang atau yang semisalnya, wal'iyadzubillah. Ini juga termasuk tanda-tanda apa? Su'ul khatimah. Wa man yamutu 'alal fahishah bi'umumiha, dan orang yang mati di atas perbuatan keji secara umum, itu juga termasuk tanda barakallahu fikum su'ul khatimah. Lagi mabuk-mabukan, lagi mendem, lagi judi, lagi main togel misalkan nomor, langsung mati. Su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Secara umum. Wal khumur wal mukhaddirat, mati di atas apa? Al khumur. Khumur itu maksudnya adalah minuman keras. Lagi mabuk-mabukan, lagi mendem itu biar hutangnya lupa gitu ya, malah meninggal. Maka itu tanda, termasuk tanda apa? Tanda su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Atau mukhaddirat, atau obat-obatan terlarang yang memabukkan, baik itu ganja, sabu-sabu, atau jenis narkotika yang secara umum, atau obat-obatan terlarang. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Itu semuanya apa? Termasuk tanda-tanda su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Yang kedua, wa minal alamati allati tadhharu 'alal mayyit, termasuk tanda-tanda su'ul khatimah, jelek penutup hidupnya, yang nampak pada si mayit. Ini nampak sekarang. Jadi dilihat dari mayit itu nampak. Kalau kemarin kan termasuk husnul khatimah di antaranya senyum ketika meninggal, wajahnya berseri-seri, ya kan? Nah, sekarang bagaimana tandanya yang secara terlihat pada mayit tersebut? Ba'dal wafat, setelah meninggal. Kata beliau, abusul wajh, wajahnya muram. Wajahnya merengut. Tidak berseri-seri, enggak senyum. Jadi menampakkan dia itu benar-benar ketakutan atau sakit. Kemudian wa katamatuhu wa dulmatuhu. Artinya apa? Ya, wajahnya semacam terbungkam dan juga barakallahu fikum, gelap. Gelap dalam artian itu enggak menampakkan berseri-seri sama sekali. Kalau biasanya kan kalau termasuk tanda husnul khatimah kemarin, wajahnya itu berseri-seri, ada yang senyum. Paham ya? Itu termasuk tanda-tanda husnul khatimah, walaupun kita tidak bisa memastikan, cuman semoga. Karena perkara-perkara tersebut untuk memastikannya yang terperinci harus butuh dalil. Barakallahu fikum, seperti itu. Adapun kalau global, ya selama dia itu mukmin, meninggal di atas keimanan, insyaallah باذنillah dia dalam keadaan kebaikan. Tapi kalau sudah masuk dalam perincian, itu pasti husnul khatimah, jangan pastikan, cuman berharap. Semoga, paham ya? Seperti orang mati senyum, ya semoga husnul khatimah. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini, barakallahu fiikum hafizakumullah, wa adamur ridha bima sami'a min malakil maut.
Naam, bi sukhtillah wa bi sakhatillah, dan juga naam barakallahu fikum, tidak adanya keridhaan terhadap apa yang dia dengar dari malakul maut, yaitu dengan apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa dhuhur sawadin 'alal wajh, dan nampaknya hitam di wajah tersebut, nampak hitam. Karena posisinya nah barakallahu fikum, setiap orang meninggal kan mengalami sakarat itu ya, sakaratul maut. Naam. Jadi termasuk tanda su'ul khatimah tadi barakallahu fik, wajahnya menghitam, di antaranya wajahnya menghitam. Wa qad ya'um as-sawad as-sa'ir al-jism ila ghairi dzalik iyadan billah. Bisa jadi menyeluruh, hitamnya itu bukan hanya di wajah aja, menyeluruh ke seluruh badannya. Wal iyad billah, seluruh badannya hitam. Naam. Iyadan billah. Ya, tempat berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari kitab Al-Wijazah li Syekh Abdurrahman Al-Ghaith. Wallah alam kitabnya anak belum pernah lihat. Yang jelas ini tanda-tanda yang sifatnya apa? Yang sifatnya na barakallahu fikum dikhawatirkan. Nah, kalau untuk tanda-tanda yang dipastikan butuh dalil. Pasti su'ul khatimah. Nah, secara global kan ada orang meninggal di atas kekufuran, jelas su'ul khatimah. Antum pastikan boleh, karena global. Ya enggak? Orang meninggal di atas keimanan, jelas husnul khatimah. Secara global ya. Tapi kalau orang meninggal dia senyum atau tangannya menuding ke arah langit, itu tangannya gini, ya kita berharap semoga husnul khatimah. Paham ya? Semoga husnul khatimah. Naam. Kemudian adab yang berikutnya nomor 7, perhatikan yang punya kitabnya. Al-istirja' wa du'a was sabr. Ketika ada keluarga yang tertimpa padanya musibah berupa meninggal salah satu anggota keluarganya, maka disyariatkan untuk sabar dan berdoa, dan juga mengungkapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat apa? Dikenal istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang terkecualikan. Ingat-ingat ya, hadis yang menjelaskan tentang doa ketika apa? Yang perlu kita baca ketika masuk ke area makam atau perkuburan. Apa yang dibaca? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Itu syahidnya. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kami dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, jika Allah telah menghendaki akan menyusul kalian. Kita semuanya pasti akan menyusul. Innalillahi ma'ata wa lahu ma akhadha. Sesungguhnya semua yang Allah telah berikan itu milik Allah, dan semua yang Allah telah ambil juga milik Allah taala. Paham ya? Jadi kita cuman bisa dikatakan titipan. Kita ini dititipin, sehingga ketika Allah taala mengambil, itu memang Allah taala yang beri. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Yanbaghi li ahli al-mayyit an yalzamu sabr fi hadhihi as-sa'a bil khusus. Terkhususkan selayaknya bagi apa? Keluarga mayit, keluarga yang di dalamnya tertimpa musibah tadinya, ada kematian mungkin anaknya atau istrinya atau salah satu keluarganya. Wajib untuk sabar dalam kondisi jam-jam yang seperti ini, waktu-waktu yang seperti ini. Karena biasanya kalau nggak sabar, dikhawatirkan masuk dalam niyahah jahiliyah. Paham ya? Teriak-teriak, nangisnya luar biasa kerasnya, piring dipecah, gelas ditendang misalkan, baju sobek-sobek, kantongnya sobek-sobek, sakunya sobek-sobek misalkan sambil mukul-mukul wajah, itu niyahah yang haram. Niyahah jahiliyah. Kalau orang cuma sekedar sedih, menangis, yang wajar itu enggak masalah, boleh. Paham ya? Karena setiap orang kan tabiatnya kalau kehilangan sesuatu yang dia senangi, yang dia cintai kan sedih, ya enggak? Dari keluarganya meninggal, sedih, menangis, enggak masalah. Sedih tidak ada larangan, cuman jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti dikhawatirkan apa? Nah, barakallahu fikum masuk dalam larangan, teriak-teriak, nangisnya luar biasa, gerok-gerok lepas dawanya itu ya. Allahumma musta'an, enggak terkondisikan nangisnya, kemudian dihentikan sulit, kemudian mukul-mukul apa tadi? Wajah, nyobek-nyobek saku, itu termasuk yang diharamkan. Allahumma musta'an. Nabi kita Muhammad SAW ketika meninggal putra beliau Ibrahim, beliau sedih enggak kira-kira? Sedih kan?
Nah, barakallahu fikum, sedih. Nah, apa itu lafadznya ini? Lafadznya mengenai kesedihannya Rasulullah SAW ketika meninggalnya Ibrahim, yaitu putra beliau alaihissalam. Wa inna barakallahu fikum. Apa itu? Lafadznya itu? Inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Apa maknanya itu? Sesungguhnya kami dengan berpisah kepadamu, berpisah denganmu wahai Ibrahim, sedih. Jadi beliau sedih. Paham ya? Ketika berpisah dengan Ibrahim. Nah, maksudnya apa? Sedih itu termasuk tabiat manusia. Ketika kehilangan sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai, sedih. Rasulullah SAW ketika meninggal istri beliau Khadijah bintu Khuwailid, dan ketika meninggal paman beliau Abu Thalib, walaupun keadaannya tidak muslim, tidak berislam, sedih beliau. Paham ya? Menunjukkan bahwa sedih itu tabiat. Namun jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum, wal muradu biha sa'atu hudutsil musibah. Yang diinginkan adalah waktu terjadinya musibah. Di waktu terjadi musibah sabar. Karena kesabaran yang paling utama adalah awal kali timpa musibah itu, bukan setelahnya. Paham ya? Ketika timpa musibah ngomel-ngomel dulu, wah jangan kurang ajar misalkan. Wah, marah-marah dulu, ngomel-ngomel dulu. Setelah itu sabar. Sabarnya diterima. Cuma enggak seperti ketika awal kali timpa musibah langsung sabar. Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, apa kata beliau? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu di awal kali, pertama kali dia ditimpa apa musibah, di awal permulaan. Begitu timpa musibah sabar. Misalkan anaknya meninggal, sabar dia, tenang. Tapi kalau ngomel-ngomel dulu, kemudian barakallahu fikum, teriak-teriak dulu, ngamuk-ngamuk dulu, setelah itu sabarnya terima. Cuman enggak seutama dengan yang pertama tadi. Nah, yang pertama tadi lebih utama karena yang paling afdal. Begitu timpa musibah langsung sabar dia, enggak menampakkan sedih sama sekali. Maksudnya itu enggak menampakkan di hadapan manusia. Orang enggak tahu kalau ada musibah menimpa dirinya. Padahal sedih, tapi dia bisa menahannya, bisa mengkondisikan, bisa meletakkan di tempatnya. Itulah yang terbaik. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah apa? Di awal permulaan dia tertimpa apa? Musibah. Kita lihat sini. Liqaulihi 'alaihi salatu wassalam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ini hadisnya ya. Hanya saja kesabaran itu dikatakan afdal manakala di awal permulaan dia tertimpa musibah. Antum misalkan dalam kondisi lagi senang, dapat rezeki misalkan, atau punya harta di dompet antum 5 juta taruhlah, kantong gitu. Tiba-tiba hilang dompetnya. Sabar. Paham ya? Sabar. Nah, itu awal kali tertimpa musibah, sabar. Alhamdulillah, ini semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau ini kebaikan untuk anak, Allah taala akan mengembalikannya. Kalau tidak, ya udah hilang. Jangan ngomel-ngomel dulu. Wah, mana ini dompetnya ini? Sudah ditaruh di kantong, dikasih resleting lagi, namun masih hilang juga. Setelah itu sabar. Paham ya? Kesabaran itu awal kali ditimpa musibah sabar. Nah, ini yang perlu kita terapkan pada diri kita. Kadang-kadang kita kan seperti itu, ngomel-ngomel dulu kan biasanya. Wahjan itu bahasanya dulu. Sabarlah, sudah takdirnya. Ngomongnya itu setelah ngomel-ngomel. Paham ya? Nah, jarang sekali di awal permulaan langsung sabar itu. Nah, itu yang kita perlu kondisikan. Awal permulaan timpa langsung sabar. Alhamdulillah. Khair insyaallah. Kenapa, akhi? Dompetnya hilang 5 juta. Sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Contoh, maksudnya contoh kesabaran yang afdal. Berikutnya, wa an yuksiru minad du'a wal istirja', dan hendaknya mereka memperbanyak apa? Doa dan istirja'. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja'. Kalimat istirja' itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tadi? Kalimat itu apa? Naam, itu kalimat istirja'. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diperbanyak kalimat tersebut. Naam. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum, dan banyak-banyak berdoa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Rawahu Muslim. Masyaallah. Tidaklah ada seorang hamba yang tertimpa padanya musibah kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami
semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni, ya Allah, berilah aku pahala, berilah aku ganjaran terhadap musibah yang menimpa diriku. Wa khluqni khairan minha, dan gantikanlah, berikanlah ganti untukku yang lebih baik dari yang hilang tersebut. Dari apa? Yang telah tertimpa tadi itu. Ya, na'am barakallahu fiikum. Illa, melainkan orang tersebut apa? Akan Allah Taala berikan ganjaran pahala di dalam musibahnya tadi itu, dan akan menggantikan untuknya lebih baik daripada yang terluputkan tadi itu. Paham ya? Lebih baik daripada apa yang terlewatkan tadi itu. Faham maksudnya? Jadi sabar di sini. Syahidnya sabar. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya, wa qauluhu yaqulullah ta'ala, dan juga hadis qudsi Allah Taala mengatakan, mali 'abdil mu'min 'indi jazaan idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Masyaallah. Akhrajahu Ahmad bi sanadin sahih. Artinya, dalam hadis qudsi ini Allah Taala mengatakan, tidaklah ada balasan untuk hambaku yang beriman di sisiku, kata Allah Taala, apabila aku telah mencabut nyawa orang yang paling dia cintai di dunia ini. Paham ya? Mungkin istrinya, paham ya, lagi menikah belum lama istrinya meninggal. Kira-kira sedih atau tidak? Sedih. Atau misalkan dia baru punya anaknya masih kecil meninggal, sedih. Nah, ketika dia mau sabar, kita lihat, summahtasabahu, kemudian dia sabar mengharapkan pahala dari Allah, illal jannah. Ini, melainkan balasannya apa? Surga. Ini, sabar, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Taala terhadap musibah tersebut, melainkan balasannya surga. Mali 'abdil mu'min 'indi jazaa'un, tidak ada suatu apa? Balasan untuk hambaku yang beriman di sisiku apabila aku telah mencabut nyawa orang yang paling dia cintai dari penduduk dunia ini, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala Allah, illal jannah, kecuali apa? Surga. Balasannya surga. Masya Allah. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi matanya itu, ambil dikit lagi. Awalan, yang pertama, yang model milik seperti ini, awalan, saniyan, sanisan, itu seringnya di-i'rab sebagai maf'ul mutlak ya. Awal tu awalan, sanna itu saniyan, salas tu salisan. Dalam ilmu bahasa Arab namanya maf'ul mutlak. Tiba-tiba mansub itu kan awalan. Paham ya? Saniyan, salisan, mansub tiba-tiba. Amilnya dibuang, takdirnya awal tu awalan, sanna itu saniyan, salas tu salisan, rabba'tu rabi'an, khamastu khamisan, ila akhirnya. Itu yang masyhur seperti itu. Awalan yang pertama, yusra' talqinul muhtadhar, disyariatkan untuk mentalqin orang yang sudah kehadiran di hadapannya kematian. Muhtadhar itu maksudnya orang yang sudah ada tanda-tanda kematian pada dirinya, sudah terkapar, sakit yang mungkin tidak bisa sembuhkan lagi secara prediksi misalkan, sudah terbaring di atas kasur misalkan, itu sudah ada tanda-tanda seperti itu. Paham ya? Disyariatkan mentalqin. Apa yang talqin? Ada hadis yang dhaif, lakinu mautakum biyasin, itu hadis dhaif. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan Yasin, surat Yasin. Itu hadisnya dhaif, lemah. Yang sahih apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu yang sahih. Paham ya? Talqinlah. Kita lihat ini. Ditalqin dengan apa? La ilaha illallah. Kalimat apa namanya ini? Antum? Kalimat apa namanya la ilallah? Istilahnya kalimat apa namanya? Kalimat apa? Kalimat tauhid. Namanya kalimat tauhid. Dikenal juga kalimat apa? Kalimatul ikhlas. Dikenal juga kalimat apa? Kalimatut taqwa. Dikenal juga dengan apa lagi istilah lainnya? Barakallahu fikum. Antum ingat? Al-urwatul wusqa. Paham ya? La ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. La ma'budu bihaqqin illallah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Perhatikan itu. Talqinlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Talqin. Perhatikan ya. Ditalqin dengan apa tadi? Kalimat apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Cara mentalqinnya para ulama telah menyebutkan, jangan diperbanyak mentalqin ketika sudah mengucapkan.
Ketika udah mengucapkan la ilaha illallah, dah diam. Antum jangan ngomong diulangi lagi Mbah, diulangi lagi Mbah. Paham ya? Misal orang tua gitu ya, ulangi lagi Mbah biar mantap Mbah. Marah nanti orangnya. Karena beda. Yang dia rasakan beda dan kita yang masih sehat itu lain. Sehingga kalau kita paksa-paksa malah marah nanti, malah keluar ucapan antum itu ganggu. Nah, akhirnya ucapannya udah bukan la ilaha illallah lagi. Jadi kalau udah mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah, dah diamkan. Sampai dia mengucapkan ucapan lain, talqin lagi. Paham ya? Caranya gitu. Tapi kalau antum paksa-paksa terus ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, marah dia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ya, ada kejadian itu deh, modelnya itu pengennya itu biar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Lah orang mau meninggalkan lain dengan orang yang masih sehat. Orang masih sehat bisa aja, tapi orang yang mau meninggal yang dia rasakan lain. Kalau antum paksa-paksa gitu malah marah nanti. Antum itu, nah gitu gimana coba? Kalau udah antum itu meninggal misalkan, malah ucapannya bukan la ilaha illallah kan? Ayo, jadi termasuk cara mentalqin kalau udah ucapan la ilaha illallah kok diam, bagus sudah. Jangan ditalqin lagi, ditunggu. Tunggu yang ucapan ucapan lain atau tidak. Kalau mengucapkan ucapan lain baru talqin lagi. Paham ya? Karena yang kita harapkan tuh akhir penutupannya itu ucapan la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dijamin surga untuknya. Masuk surga. Paham ya? Berarti upayakan caranya, ingat-ingat ya, tadi itu caranya. Jangan disuruh ulang-ulang terus. Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah, bagus sudah. Naam. Rawahu Muslim fi sahih. Ya, talqin dengan la ilaha illallah ya. Yang tadi itu Anda sebutkan yang kadang orang beredar di orang-orang awam, lingkungan orang awam dibacakan Yasin biasanya ya. Itu hadis dhaif. Itu hadisnya lemah. Laqitu mautakum Nabi Yasin atau Yasin itu hadisnya lemah. Paham ya? Sehingga la yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Wal murad bil mauta fi hadzal hadis, yang diinginkan dengan mauta orang-orang yang mati di sini maksudnya apa? Dalam hadis ini al-muhtadharun. Al-muhtadharun itu siapa sih al-muhtadharun itu? Wa hum man dhaharat alaihim amaratul maut. Yaitu orang yang sudah mulai nampak tanda-tanda kematian, muhtadhar namanya. Al-muhtadhar itu maksudnya orang yang sudah mulai nampak tanda-tanda kematian. Sakit parah, terbaring di kasurnya, sudah enggak bisa apa-apa misalkan. Itu sudah mulai tanda-tanda itu. Ditalqin, upayakan. Diupayakan untuk bisa mentalqinnya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Sanian yang kedua. Yang kedua. Nah, baca matanya aja ya. Idza tayaqqana mautuhu ughmidat 'ainah wa shudda lihyah liwurudi sunnah bidzalik. Kalau sudah yakin, benar-benar yakin matinya, dan yakin mati, benar-benar mati. Nah, biasanya kan matanya ke arah atas ini. Oh ya. Nah, barakallahu fikum, maka apa? Dipejamkan kedua matanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau kondisinya kedua mulutnya terbuka, maka tutupkan. Paham ya? Ditutupkan itu maksudnya. Jadi kalau kondisi meninggalkan misalkan matanya ke arah atas kemudian terbuka mulutnya, ini ditutupkan nanti. Mulutnya tutup, kemudian matanya dipejamkan. Nah, karena sudah kita lewati ada sakaratul maut. Setiap orang meninggal ada sakarat, sehingga barakallahu fikum kemungkinan besar karena menyaksikan dan melihat tersebut, ketika dicabut nyawanya sehingga ada yang mungkin terasa kesakitan dan semisalnya. Nah, paham ya? Itu cara yang kedua. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita ambil satu ya, yang talqin ini ya. Talqinul mayyit, mentalqin si mayyit. Yanbaghil muslim idza ayana ihtidar akhihi an yulaqqinahu bi rifqin kalimat al-ikhlas fa yaqulu 'indah la ilaha illallah. Perhatikan ini, selayaknya bagi seorang muslim apabila menyaksikan saudaranya sudah dihadiri kematian, maksudnya itu sudah ada tanda-tanda kematian. Disyariatkan apa? Selayaknya untuk mentalqin dia dengan halus. Nalkinnya dengan halus, dengan digertak-gertak. Ucapkan, ayo. Nah, jangan gitu. Santai aja, tenang. Ayo tafadhal ucapkan, semoga nanti meninggalnya ditutup dengan kebaikan. Ayo diucapkan. Paham ya? Dengan cara yang halus.
Paham ya? Apa yang ditalqinkan? Kalimatul ikhlas. Apa itu kalimat ikhlas tadi? Apa kalimat ikhlas tadi? Kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau meninggal, sudah meninggal dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah tenang. Nah, kita lihat sini, fayaqul andah, maka dia mengucapkan di sisi si mayit tadi itu yang hendak meninggal tadi itu la ilaha illallah. Yudzakiruhu biha, mengingat-ingatkan terus dia orang tadi itu ya, saudaranya hendak meninggal tadi itu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah hatta yadhkuraha wa yaqula, sampai dia ingat dan mau mengucapkan. Kadang kan terlupakan, mungkin dah tua ya kan, nah sehingga terus diingatkan, ucapkan ini, ucapkan yang ini, ucapkan kalimat ini. Nah, sampai dia ingat dan mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qalaha kafa'ah, kalau sudah dia mengucapkannya maka ditahan, maka dia menahan yang mentalkan tadi. Naam, wa in huwa takallama bi kalamin naam ghairiha a'ada talqinuhu raja'an an yakuna akhir kalamihi la ilaha illallah. Ya kan, ini disebutkan juga ternyata di sini. Kalau dia berbicara dalam pembicaraan lain yang selain la ilaha illallah, diulangi talqinnya. La ilaha illallah, dia malah bilang, waduh, mobilnya mana ya? La ilaha illallah. Sudah dikandangkan belum sapinya ini? La ilaha illallah. Wah, uang anak mana ya misalkan. Dia ngomongnya lain-lain, talqin terus. Diupayakan dia ingat, akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, jika dia berbicara dengan pembicaraan yang lain selain kalimat la ilaha illallah, maka hendaknya diulangi talqinnya. Dalam keadaan berharap semoga akhir ucapannya la ilaha illallah. Fayadkhulul jannah, niscaya dia akan masuk surga dengan akhir ucapan tadi itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, akhrajahu Muslim. Wa qaluhu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, akhrajahu Abu Dawud wa sahih. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka maka dia masuk surga. Namanya itu jaminan sudah. Jadi diupayakan kalau mentalqin ya, yang paling terakhir dia ucapkan bukan kalimat yang lain tapi kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Untuk yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.